Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang berada di rumah. Di saat ini kita boleh bertemu lagi di ibadah PKLU pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dina Haba Akihari STH. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur di saat ini Engkau belum memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami untuk melayani Engkau di hari lepas hari ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan juga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan semua itu atas perkenan daripada-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Gita Bakti 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada hari ini dalam ibadah PKLU, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita buka bersama di dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud,
serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi nama Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetap sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan Bapak Ibu sebagai orang tua lanjut usia? Harapan kami, Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di hari tua, karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan pada hari ini, dalam 1 Samuel pasal 17, tidak asing lagi, berani seperti Daud. Daud ini usianya masih sangat muda, 15 tahun, melawan Goliat. Dalam pertempuran itu Daud berani maju berhadapan dengan Goliat. Goliat yang memakai baju, Bapak Ibu, kalau kita pakai busana berapa beratnya? Mungkin tidak sampai 1 kilo. Tetapi Goliat ini, Bapak Ibu, dia memakai busana itu beratnya 50 kilo lebih. Itu menunjukkan bahwa dari busana saja dia seorang yang gagah, dia seorang yang ditakuti orang. Tapi Daud di sini dia hanya dengan senjata apa yang dia bawa? Tongkat, 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai, kantong gembala dan umban di ayat 40. Tentu saja ini menimbulkan lawan tercengang bahkan kaget oleh keberanian Daud ini, karena tindakan ini tidak selayaknya bagi seorang yang akan maju dalam peperangan. Daud menghadapi raksasa Goliat, maha perkasa, yang ditakuti oleh banyak orang pada saat itu. Daud maju dengan tindakan iman, mengandalkan kuasa Allah. Kalau kita lihat dari pihak orang Filistin ini, Goliat ini bahkan dia menghina Daud, "Anjingkah aku?" Ini satu penghinaan yang dikenakan kepada Daud. Bahkan dia menentang Daud bahwa Allahnya mereka dalam huruf kecil, Bapak Ibu, itu beda dengan Allah dalam huruf besar. Allah dalam huruf kecil yang disembah oleh orang Filistin, oleh Goliat ini, dia menentang Daud. Tapi Daud dengan berani walaupun masih usia 15 tahun, dia tidak gentar, tapi dia bersaksi tentang kasih Tuhan di dalam ayatnya yang ke-45 itu, Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dari ayat ini Bapak Ibu memperlihatkan bagi kita bahwa bukan manusia yang ditantang, tetapi Allah lah yang ditantang oleh Goliat ini. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita melihat ada masalah-masalah setinggi Goliat. Ada persoalan-persoalan yang kita alami, sakit, pergumulan, duka cita, kegagalan dalam kehidupan ini, masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah dalam ekonomi. Kita melihat masalah-masalah itu setinggi Goliat. Tapi dengan iman kita yakin seperti Daud, dia masih muda, dengan iman dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia menghadapi Goliat yang mengandalkan kekuatannya sendiri ini. Daud maju dengan tindakan iman mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan itu berkat. Dalam Yeremia pasal 17 dikatakan demikian. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan duniawi, kekuatan manusia, maka kutukan yang kita alami. Daud ini dia mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kuasa Tuhan ada berkat dalam kehidupannya. Berkat ini yang kita lihat dalam kehidupan Raja Daud. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan, persinahan, tetapi kita melihat dosa yang dilakukan itu, kuasa Tuhan lebih besar dari dosa yang Daud perbuat. Daud datang bermohon dengan penuh kerendahan hati, dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Dan dari garis keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, konflik yang dihadapi Daud, ini Israel, melawan Goliat orang Filistin sangat tidak imbang kalau kita lihat dalam bacaan tadi. Daud memakai nama Tuhan, Goliat memakai kekuatan sendiri. Siapa yang menang Bapak Ibu? Jelas dalam firman ini, Tuhan yang menang. Tuhan yang berada di pihak orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur. Tuhan kasih kita umur panjang. Tuhan kasih kita kekuatan. Walaupun ada kelemahan tubuh yang kita alami. Tapi kita boleh hidup sampai dengan hari ini, itu karena kuasa dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu sebagai orang tua lanjut usia. Saya sangat menghargai orang tua lanjut usia. Karena orang tua lanjut usia punya waktu untuk berdoa bagi keluarga, bagi gereja dalam pelayanan maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara. Senjata Daud adalah iman yang teguh. Dia memakai hanya batu, tapi dengan batu yang kecil itu bisa menjatuhkan Goliat yang raksasa itu karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, memberikan bagi kita kekuatan, jaminan, iman kepada Kristus. Iman sebesar biji sesawi, kita bisa pindahkan gunung. Artinya masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan iman, bisa kita jalani karena kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan ke depan, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan seperti Daud. Dia mengandalkan kuasa Tuhan dan kemenangan Tuhan berikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini di dalam Gita Bakti 61 baitnya yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
melalui ibadah PKLU pada pagi menjelang siang hari ini, kami telah diingatkan melalui kebenaran firman di dalam Samuel yang mengingatkan bagi kami, Daud datang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam usia 15 tahun dia bisa mengalahkan Goliat raksasa itu, Goliat yang mengandalkan kekuatan sendiri. Firman ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kami sebagai orang tua lanjut usia untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak cucu yang Tuhan anugerahkan, dalam persekutuan jemaatmu maupun dalam hidup bermasyarakat. Tuhan berkati badan pengurus PKLU bersama dengan keluarga. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi, pelihara dalam kehidupan PKLU selanjutnya. Tuhan berkati dalam kesehatan PKLU, jaga, lindungi ya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu orang tua lanjut usia. Kami serahkan mereka bersama dengan semua anggota keluarga yang ada bersama-sama maupun yang terpisah jarak dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati pelayanan dalam gereja, berkati saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Bapa atas umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua lanjut usia. Dan kami yakini berdasarkan firman dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan, Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia, kami percayakan Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Kami menyerahkan musik gereja, kami menyerahkan liturgos Pak Alex yang mengambil bagian. Kami serahkan semua ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mempersiapkan hati untuk memberikan kepercayaan kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya.
jemaat diundang berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengar, dan pada saat ini Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kami memberi dengan tulus ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan yang sudah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini dan dapat dipakai guna pelayanan dan pengutusan-Mu ya Tuhan. Ampun segala dosa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini di dalam nyanyian Gita Bakti 214, bait pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah PKLU ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai PKLU mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.